Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, bertemu kembali dengan saya, Waras Nurkolis, di mata kuliah Biokimia Umum untuk kedokteran hewan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan vitamin dan mineral. Jadi, apa fungsi vitamin dan mineral terkait dengan biokimia? Ini akan kita coba terangkan dan kita bahas terkait materi ini. Baik, kita akan memasuki apa sih sebenarnya kemampuan akhir yang diharapkan dari kegiatan ini. Eh, yang terpenting adalah bahwa eh, Anda harus dapat menjelaskan peran vitamin dan mineral dalam proses metabolisme serta menyebutkan contoh dan fungsinya dari masing-masing. Yang selanjutnya, dari situ ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Satu di antaranya adalah klasifikasi dan contoh vitamin. Terus itu berdasarkan kelarutannya, berarti ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak, Anda harus tahu itu. Kemudian klasifikasi mineral termasuk makro dan mikro mineral. Terus kemudian bentuk aktifnya, peran dalam metabolisme dan defisiensi vitamin dan mineral, efeknya akan menjadi seperti apa, gitu ya. Itu yang akan kita bahas dan menjadi materi pokok bahasan di kuliah kali ini. Vitamin berasal dari kata vita, gitu ya. Berasal dari kata vita yang berarti kehidupan. Artinya bahwa vitamin ini penting untuk kehidupan, gitu ya. Kemudian amin ini mengacu pada unsur yang bernitrogen, gitu ya. Unsur yang bernitrogen. Jadi vitamin apa senyawa bernitrogen yang penting untuk kehidupan, kurang lebih begitu ya. Dan secara ini vitamin itu ada dibagi menjadi beberapa. Ada vitamin yang termasuk senyawa organik, vitamin larut air, dan vitamin larut lipid, gitu, larut lemak, gitu ya. Senyawa organik ini contohnya adalah beberapa koenzim. Jadi di dalam tubuh ini penting terkait dengan aktivitas enzim, gitu ya. Nah, aktivitas enzim itu salah satunya akan sangat dipengaruhi oleh adanya koenzim, gitu ya. Jadi koenzim itu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Nah, ketika ada koenzim, biasanya ada enzim tertentu. Ketika ada koenzim, dia akan mampu bereaksi sehingga substrat itu bisa masuk sehingga dapat beraktivitas untuk menghasilkan produk. Enzim tertentu seperti itu. Makanya dalam hal ini vitamin itu menjadi sesuatu yang penting, gitu ya. Kemudian ada vitamin yang larut air ya. Vitamin yang larut air itu misalnya vitamin B, vitamin C ya. Yang keduanya vitamin ini yang tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Kemudian sementara vitamin yang larut lemak misalnya atau lipid itu ada ADEK ya. Vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini dapat disimpan di dalam tubuh ya. Ini kelebihannya dan kekurangan dari ini. Artinya kalau yang vitamin yang tidak dapat disimpan dalam tubuh, kita membutuhkan secara terus-menerus, begitu ya. Ketika tubuh kita tidak mampu mensintesis itu. Sementara kalau vitamin yang bisa disimpan dalam tubuh, berarti ada mekanisme tertentu yang memang kebutuhannya bisa terpenuhi ketika simpanan vitamin itu masih ada, begitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini terkait dengan bagaimana sebuah mekanisme itu berlangsung. Intinya ada vitamin itu terkait peningkatan kesehatan, ya. Vitamin itu diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan. Jadi vitamin itu biasanya diperoleh sebagian besar dari makanan. Karena tubuh biasanya tidak dapat mensintesis vitamin, kecuali vitamin D ya. Vitamin D itu prekursornya dari makanan, tapi di dalam tubuh kita itu bisa mensintesis vitamin D dengan inisiasi sinar matahari, gitu ya.
Nah, tentunya jika terjadi kekurangan, maka akan terjadi hipovitaminosis misalnya kan, dan ini akan menyebabkan penyakit. Tetapi ketika berlebihan itu juga akan menjadi masalah ya. Ketika berlebihan itu ada hipervitaminosis. Hipervitaminosis eh, akan menjadi racun, misalnya vitamin A dan D itu akan menjadi racun, tetapi kelebihannya juga bisa dikeluarkan sebenarnya, misalnya dengan melalui urin ya, itu salah satu mekanismenya. Karena ini bernitrogen misalnya ya, itu tentunya ada mekanisme apa namanya pengeluaran senyawa bernitrogen yang seperti kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu mekanisme adalah pembentukan urea begitu ya. Nah, itu yang harus dipahami terkait itu. Nah, tentunya vitamin ini sangat diperlukan ya dalam proses metabolisme, dan vitamin ini tidak termasuk, bukan suatu makanan dan tidak berkalori ya, yang artinya eh, vitamin, tetapi vitamin itu diperlukan untuk mengkonversi makanan menjadi energi. Karena beberapa komponen itu vitamin adalah untuk meningkatkan aktivitas enzim, dan enzim itu terkait peranannya untuk konversi makanan menjadi energi, salah satunya ya. Secara kimiawi vitamin juga dapat rusak ya, sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif gitu, atau mengalami pelarutan seperti pada kasus vitamin larut air yang hilang proses pemasakan dan seterusnya, itu akan menyebabkan hilangnya aktivitas dari vitamin. Jadi artinya diperlukan kondisi tertentu untuk vitamin tertentu yang memang dalam prosesnya, misalnya tidak boleh kena matahari, tidak boleh kena udara langsung gitu ya, itu harus diperhatikan untuk aspek-aspek itu. Baik, kita masuk ke dalam vitamin yang larut air begitu ya, atau vitamin yang larut air, vitamin terkait dengan vitamin B misalnya. Nah, vitamin B ini golongannya cukup banyak ya. Golongannya cukup banyak, ada vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin dan seterusnya sampai B12 ya. B12, ada biotin itu B5 dan B6, ada folat B12, kobalamin ya, kobalamin dan seterusnya. Nah, fungsi dari vitamin B ini apa? Ya, tentunya yang pertama terkait dengan produksi energi dari karbohidrat, lemak dan protein. Ya, ada di sini vitamin B itu sangat berperan di berbagai metabolisme. Di sini ya ada piridoksin, begitu ya. Piridoksin itu memiliki perannya beberapa asam amino. Ya, intinya adalah terkait produksi energi dari karbohidrat, lemak dan protein, yang nantinya bagaimana vitamin-vitamin ini berperan mengubah beberapa senyawa asam amino menjadi piruvat, terus beberapa termasuk juga menjadi asetil CoA, terus kemudian yang intinya setelah menjadi asetil CoA nanti melalui siklus Krebs akan ditransfer ke rantai transfer elektron untuk menghasilkan energi, kan begitu ya. Nah, itu ingat kembali terkait dengan metabolisme sebelumnya. Nah, fungsi lainnya adalah untuk sintetis neurotransmitter. Neurotransmitter terkait fungsi otak kita gitu ya. Terus kemudian mengubah asam amino. Tadi asam amino diubah baik menjadi asetil CoA, ke bagian dari siklus Krebs atau menjadi piruvat gitu ya. Mensintesis asam lemak dan hormon ya, beberapa ini terkait fungsi mensintesis asam lemak dan hormon, dan juga sebagai antioksidan ya, juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi itu terkait vitamin B. Nah, ini contoh-contohnya lebih detailnya terkait vitamin B kompleks ini. Ada B1. B1 ini sebagai koenzim adalah tiamin pirofosfat. Kita sebut tiamin pirofosfat atau TPP. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dekarboksilasi asam alfa keto. Kemudian ketika defisiensi ini disebut dengan penyakit beri-beri ya. Beri, gangguan saraf gitu ya. Ini ketika defisiensi dari vitamin B1 ini. Kebutuhannya sekitar 22 mg per hari.
ya untuk manusia itu ya. Vitamin B2 riboflavin, koenzimnya namanya flavin adenin dinukleotida, FAD begitu ya. Dan fungsinya adalah terkait dengan transfer elektron. Defisiensinya akan menjadi penyakit dermatitis, katarak pada mata misalnya ya. Terus kemudian kulit kering, dan kebutuhan per harinya sekitar 1,7 mg per hari. Jadi gambar-gambar yang ada di samping ini menunjukkan gambar-gambar penelitian yang terkait defisiensi vitamin B1 dan juga vitamin B2. Nah, ini vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks yang selanjutnya adalah vitamin B3 dan vitamin B5. Kalau B3 ini disebut dengan niacin atau asam nikotinat gitu ya. Asam nikotinic acid gitu ya. Nah, ini sebagai koenzimnya disebut dengan nikotinamida adenin dinukleotida NAD atau nikotinamida adenin dinukleotida fosfat NADP. Nah, fungsinya terkait dengan reaksi redoks. Kita selalu ingat ya, berarti reaksi reduksi oksidasi yang ada di mekanisme metabolisme ketika membutuhkan NAD+ atau NADP+, itu pasti merupakan reaksi oksidasi reduksi. Nah, defisiensinya ada penyakit namanya pellagra, yang ini juga mengganggu gangguan mental gitu ya. Nah, kebutuhannya di sini ada 13 sampai 18 mg per hari. Pada gambar di sebelah kanan ini salah satu bentuk penyakit pellagra ya, yang dicirikan oleh diare yang parah, kemudian dermatitis, penyakit kulitnya, ada kelupaan, demensia, dan bahkan kematian gitu ya. Itu ciri dari penyakit pellagra yang akibat defisiensi vitamin B3. Ingat, NAD+ dan NADP+ itu kebutuhannya sangat besar terkait di metabolisme ya. Kita setelah mempelajari metabolisme, dan di metabolisme itu kebutuhan koenzim ini sangat penting di berbagai mekanisme metabolisme ya. Selanjutnya vitamin B5 asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini merupakan koenzim A ya, koenzim A. Wah, koenzim A berarti panto mengartikan di mana banyak, everywhere ya. Dia ditemui di mana-mana gitu ya. Dan fungsinya terkait dengan astilasi atau transfer gugus astil begitu ya. Nah, defisiensinya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan anemia. Kebutuhannya sekitar 10 mg per hari. Nah, yang penting dari asam pantotenat ini bahwa kaitannya dengan asam pantotenat itu merupakan bagian dari struktur astil-CoA. Ya, astil-CoA. Nah, syaratnya ketika harus dalam bentuk aktifnya, astil sendiri itu tidak bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ketika ada koenzim A bergabung dengan koenzim A, astil-CoA, ya itu baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs gitu ya. Sehingga bisa teraktivasi siklus Krebs-nya, dan astil-CoA menjadi substrat untuk siklus Krebs untuk bisa bersiklus sehingga menghasilkan energi-energi dari berupa NADH atau FADH2 atau GTP atau ATP begitu ya, yang nanti intinya energi yang elektron tinggi itu akan ditransfer ke sistem pernapasan atau rantai transfosforasi oksidatif gitu untuk menghasilkan energi. Jadi salah satu fungsi dari koenzim A ini termasuk dalam struktur koasil-CoA untuk menghasilkan energi begitu ya kaitannya. Baik, kita lanjutkan. Vitamin B kompleks yang selanjutnya adalah piridoksin, dan biotin gitu ya. Piridoksin dan biotin. Piridoksin ini adalah koenzim piridoksal fosfat ya. Piridoksal fosfat. Sementara kalau biotin ini sebagai koenzimnya adalah biotin karboksil carrier protein BCCP ya. Fungsi apa dari vitamin B6 ini? Fungsinya adalah transaminasi dekarboksilasi.
Kalau transaminasi dan dekarboksilasi berarti terkait dengan degradasi asam amino, gitu ya. Vitamin B6. Berarti fungsi vitamin B6 terkait dengan katabolisme asam amino, gitu ya. Terkait katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino ini ada transaminasi, ada dekarboksilasi. Berarti piridoksal fosfat itu sangat diperlukan dalam proses itu. Berarti transaminasi memindahkan gugus amin, dekarboksilasi melepaskan gugus karboksil, ya begitu ya. Nah, kaitannya berarti, nah intinya apa? Intinya bagaimana asam amino itu diubah menjadi glukosa, gitu ya, untuk glukosa. Berarti asam amino glukogenik, atau asam amino diubah menjadi asetil CoA untuk bisa menghasilkan energi ataupun lemak, gitu ya. Atau asam amino itu bisa berubah menjadi bagian dari siklus Krebs yang nanti ujungnya juga bisa menghasilkan energi, gitu ya. Itu terkait dengan ini. Nah, defisiensi apa yang terjadi dengan defisiensi? Nah, defisiensi terjadi karena penyakit, beberapa penyakit diantaranya dermatitis, anemia, gangguan tubuh dengan kebutuhan perharinya untuk vitamin piridoksin ini sekitar 2 mg per hari. Jadi ini penting ya, 2 mg per hari. Dan fungsinya apa? Fungsinya tentunya mengkatalisis pelepasan glukosa dari glikogen. Nah, salah satu fungsi yang penting ini ya, yang penting di gambar ini diperhatikan bahwa di gambar yang atas bahwa salah satunya adalah menginduksi mengkatalisis pelepasan glukosa dari glikogen. Ya, tentunya nanti ini salah satu fungsi dari vitamin B6. Vitamin B7 atau biotin ada sebagai koenzim yang disebut dengan biotin karboksil karier protein, BCCP ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah karboksilasi membawa CO2 begitu ya. Kemarin berarti ini ada di metabolisme asam lemak ya. Defisiensinya akan terjadi dermatitis, kemudian rambut rontok, kemudian anemia, dan beberapa kebutuhannya sekitar 0,3 mg per hari. Jadi kebutuhannya lebih kecil ya dibandingkan piridoksin. Nah, vitamin B kompleks selanjutnya adalah asam folat dan juga kobalamin. Asam folat ini asam folat itu vitamin B9. Bentuk koenzimnya adalah tetrahidrofolat THF ya. Fungsinya pembawa C, misalnya bentuk metil, formil gitu ya, karbon. Perannya sintesis basa nukleotida, faktor pertumbuhan. Nah, ini penting berarti vitamin B9 ini terkait dengan ekspresi genetik gitu ya, karena membantu sintesis basa nukleotida. Nah, defisiensinya bisa terjadi anemia. Jadi sel darah merah tidak normal atau gangguan saraf, dan kebutuhannya sekitar 0,4 mg per hari. Vitamin B12 atau kobalamin ya, sebagai koenzimnya adalah metil kobalamin atau cyanokobalamin gitu ya. Fungsinya ini adalah terkait transfer gugus metil. Defisiensi akan terjadi anemia perniciosa dan kebutuhan sekitar 3 mikrogram per hari. Ada istilah gambar ini menunjukkan bagaimana sintesis perkembangan sel darah merah gitu ya. Dari awal mulai diproduksi sampai nanti menghasilkan sel darah merah. Jadi ada proses yang disebut eritropoiesis, ya ini suatu proses produksi eritrosit baru gitu ya, suatu proses produksi eritrosit baru. Nah, eritrosit baru itu akan menggantikan eritrosit yang tua yang biasanya
ada sekitar dalam tubuh itu sekitar 1% yang perlu difagotosis dan dihancurkan setiap hari. Jadi setiap hari kita harus selalu memproduksi sel darah merah ini karena ada sel darah merah yang memang difagotosis karena memang udah tua. Nah, di sini vitamin B9, folat, vitamin B12, kobalamin begitu dan mineral berupa zat besi itu memiliki peran penting dalam proses eritropoiesis ini terutama untuk proliferasi selama diferensiasinya. Jadi ini ya selama perkembangannya ya pertumbuhannya menjadi eritrosit yang baru. Jadi itu yang sangat perlu diperhatikan terkait ini. Baik. Selanjutnya adalah vitamin C ya. Nah, vitamin C ini merupakan vitamin antioksidan. Jadi contohnya adalah asam askorbat. Terus kemudian dan ini kita kalau penelitian terkait dengan herbal begitu ya, senyawa-senyawa antioksidan tinggi begitu, kita biasanya menggunakan standar ini sebagai pembandingnya asam askorbat ini ya sebagai pembanding untuk senyawa standar antioksidan gitu ya. Nah, di kita sendiri termasuk manusia dan beberapa binatang ya misalnya kera, marmut, beberapa jenis burung termasuk kelawar dan ikan itu tidak dapat mendeteksi vitamin C. Jadi kebutuhan vitamin C menjadi esensial buat makhluk tersebut begitu ya. Vitamin C merupakan kategori jenis larut air dan memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit ya karena aktivitas antioksidannya itu yang bisa menangkal berbagai radikal bebas sehingga berbagai sindrom metabolit kardiovaskular begitu bisa tertangani dengan baik. Nah, sifat vitamin C ini sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya dan logam. Artinya kalau riset antioksidan gitu ya, itu harus sangat diperhatikan terkait dengan handling sampelnya ya. Handling sampelnya seperti apa sehingga akan mempengaruhi kualitas hasil riset yang akan dihasilkan. Tentu sumber vitamin C kita udah sama-sama tahu mesti buah-buahan begitu ya. Buah-buahan seperti tomat begitu ya, paprika, brokoli, stroberi itu sangat banyak sumber vitamin C yang sangat banyak. Ya, itu sangat potensial ya untuk digunakan secara untuk memenuhi kebutuhan vitamin C ini. Nah, vitamin C ini berperan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah pembentukan kolagen. Jadi kolagen, kemudian karnitin, ya, karnitin, hormon dan asam amino, gitu ya. Hal ini penting untuk kesehatan tulang dan pembuluh darah dan penyembuhan luka dan memfasilitasi pemulihan dari luka bakar. Jadi itu vitamin C sangat penting kebutuhan kita. Dan vitamin C ini juga merupakan antioksidan yang mendukung fungsi kekebalan tubuh dan memfasilitasi penyerapan zat besi. Jadi ini fungsi lain dari vitamin C terkait dengan antioksidan terkait dengan kekebalan tubuh dan juga meningkatkan penyerapan zat besi begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kekurangan vitamin C? Ini contohnya ya, itu gambar ini. Ini ada penyakit yang namanya scurvy ya. Scurvy ini suatu kelainan yang ditandai dengan gigi yang tidak normal ya, dentin gigi yang tidak normal seperti ini ya bentuknya, seperti di gambar yang ditunjukkan di slide. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu vitamin yang larut lemak gitu ya. Nah, vitamin yang larut lemak ini ada beberapa, yang di salah satunya adalah vitamin A gitu ya. Vitamin A ini tentunya kita ingat bahwa kalau vitamin A itu terkait dengan fungsi penglihatan ya. Fungsi utama penglihatan. Termasuk di situ vitamin A juga kebutuhan untuk kulit, selaput lendir, infeksi dan juga ada fungsi antioksidan gitu ya. Defisiensinya apa? Tentunya akan salah satunya adalah rabun senja atau serotalmia. Itu akan menjadi salah satu penyakit defisiensi. Sumber makanan sehatnya ada buah dan sayuran segar yang berwarna ya. Itu sumbernya.
Toksisitasnya dimungkinkan dengan bentuk suplemen vitamin A. Jadi kelebihan vitamin A juga akan berbahaya ya, berbahaya karena bisa menyebabkan toksik ya. Toksiknya dari mana? Salah satunya mungkin karena dari makanan. Jadi makanan yang mengandung tinggi vitamin A sehingga bisa menimbulkan toksik. Nah, salah satu sumber vitamin A yang aman itu adalah beta karoten ya. Beta karoten itu merupakan salah satu sumber vitamin A yang sampai saat ini belum ada toksisitas yang dilaporkan terkait beta karoten. Beta karoten ini dapat ditemui di wortel misalnya ya. Di wortel itu beta karoten. Ini bentuk-bentuk vitamin A ini ada karoten, termasuk di antaranya adalah beta karoten yang dari tanaman yang dan ini sebagai antioksidan juga gitu ya. Kemudian retinil ester yang berasal dari makanan hewan gitu ya. Daging-dagingan, retinol untuk kesehatan kulit, retinal yang diperlukan untuk mata gitu ya. Untuk penglihatan, asam retinoid yang untuk kulit dan jaringan epitel, kemudian retinil palmitat untuk penyimpanan dalam hati manusia ya, untuk penyimpanan. Itu kait beberapa artinya bentuk penyimpanan vitamin A di dalam hati manusia itu adalah retinil palmitat. Di sini ya, retinil palmitat ini kait dengan vitamin A. Masuk vitamin D. Vitamin D ini dipenting untuk kita karena kepentingannya apa? Untuk membangun dan memelihara tulang dan gigi. Jadi tulang dan gigi sangat diperlukan pemeliharaan dengan asupan yang pasti, asupan yang ada terkait dengan vitamin D. Selain itu, fungsi lain adalah penyerapan kalsium dan peningkatan sistem imun. Dan sintesisnya dalam tubuh di dalam kulit ya, sintesisnya dari provitamin D menjadi vitamin D. Nah, ini defisiensinya akan menyebabkan penyakit artritis atau osteomalacia atau tulang lunak. Jadi itu menjadi bahaya ya. Tulang lunak, jadi tulangnya tidak kaku, lunak begitu ya. Nah, sumbernya sinar matahari. Jadi sinar matahari ini akan menginisiasi pembentukan provitamin D menjadi vitamin D. Suplementasi dengan vitamin D3 mungkin sangat diperlukan ya. Sumber makanannya berupa susu yang diperkaya, salmon, sarden, dan ikan kembung itu salah satu sumbernya. Dan bentuk dalam tubuhnya ada kolekalsiferol, kalsidiol, dan kalsitriol. Itu salah satu bentuk-bentuk dalam tubuhnya. Vitamin D ini ya. Nah, vitamin E atau antioksidan lemak ya. Vitamin E ini bentuk lain senyawa vitamin antioksidan. Tadi kalau yang di laut air itu ada namanya vitamin C. Sekarang yang di laut lemak ada vitamin E. Antioksidan lemak ini jenisnya ada tocopherol, ada tocotrienol ya. Tocopherol itu ada yang sama ya, ada tocopherol atau tocotrienol ada bentuk alfa, beta, gamma, delta, dan juga gamma begitu ya. Apa fungsi vitamin E? Fungsi vitamin E ini terkait dengan aktivitas antioksidan yang di sini fungsinya adalah bisa untuk menghambat oksidasi lemak gitu ya. Dan fungsi lain menstabilkan senyawa aktif lain. Misalnya vitamin A, hormon, dan enzim yang bisa saja tidak stabil karena oksidasi gitu ya. Itu fungsi yang lain. Nah, apa efek dari ketika vitamin E defisiensi? Salah satunya adalah ketidaksuburan, dalam arti ketidaksuburan ini untuk perkembang biak ya, ketidaksuburan untuk berkembang biaknya.
anemia dan juga kelainan otot, dan juga mencegah penyakit kardiovaskuler, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Penyakit kardiovaskuler terkait dengan antioksidannya itu ya, antioksidannya. Karena antioksidan tinggi maka akan mencegah penyakit kardiovaskuler. Dan juga termasuk kanker, katarak berarti di mata ya, dan memperbaiki sistem imun. Nah, ini contoh-contoh sumber vitamin E ya, mulai dari mangga, kemudian brokoli, kiwi, dan seterusnya. Jadi itu sumbernya sangat banyak. Nah, kita masuk ke vitamin K gitu ya. Vitamin K ini terkait fungsi ada 3 ya di sini ya. Yang pertama berperan pada proses karboksilasi residu glutamat dalam protein menjadi gamma karboksiglutamat. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, gamma karboksiglutamat ini berperan dalam proses pengikatan kalsium, koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologi pembuluh darah. Jadi ini kelanjutan dari fungsi vitamin K tadi. Nah, vitamin K sendiri juga disimpan di jaringan adiposa. Kalau tadi di vitamin vitamin A ya, tadi disimpan di hati gitu ya. Ini di jaringan adiposa. Nah, kelompok vitamin K ini contohnya turunan dari naftoquinone ya, yang mempunyai rantai samping yang berbeda-beda. Jadi ada vitamin K1, piloquinone atau pitomenadion, juga disebut pitonadion. Vitamin K2, menaquinone. Terus ada juga vitamin K sintetik, K3, K4, dan K5 yang terutama digunakan pada pakan-pakan hewan, dan juga anti kapang ya. Anti kapang ya, vitamin K5. Vitamin K2, menaquinone, biasanya dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar, dan kekurangan vitamin ini jarang terjadi kecuali jika usus mengalami gangguan, tidak mampu menyerap, atau terjadi penurunan mikroba usus karena penggunaan antibiotik yang berlebihan. Jadi memang itu yang perlu hati-hati ya ketika menggunakan antibiotik. Nah, ini ringkasan vitamin dan kaitannya dengan fungsi dalam tubuh. Silakan nanti dipelajari ya terkait dengan vitamin E misalnya. Kita kontak ke vitamin E. Vitamin E itu fungsinya ke antioksidan, kemudian sel darah merah, dan juga disimpan di dalam hati, gitu ya. Disimpan dalam hati. Vitamin D misalnya, vitamin D berarti kita lihat di bagian vitamin D. Oke. D, vitamin D untuk di kulit ya, dibentuknya dari vitamin D dibentuknya di kulit, terus kemudian di intestin, di ginjal, dan juga di tulang terkait fungsi vitamin D dan seterusnya ya. Silakan dipelajari masing-masing terkait dengan kaitannya vitamin dan fungsi dalam tubuh kita manusia. Baik, kita masuk ke dalam unsur mineral atau unsur anorganik. Unsur mineral ini ada yang disebut dengan mineral makro, ada yang disebut dengan mineral mikro. Nah, mineral makro ini kaitannya fungsinya penyusun cairan tubuh, elektrolit, misalnya struktur dari tubuh kita memerlukan itu misalnya, terus kemudian metabolisme energi dan juga nutrisi terkait unsur makro mineral. Maka kebutuhannya makro gitu ya. Sementara untuk yang mikro
itu dibutuhkan sedikit tetapi memiliki fungsi penting terkait dengan sebagai kofaktor enzim gitu ya. Karena ini adalah suatu unsur anorganik maka disebut sebagai kofaktor begitu ya. Artinya unsur anorganik yang diperlukan untuk aktivitas suatu enzim. Maka itu disebut sebagai kofaktor. Nah, apa saja unsur makromineral itu? Ada natrium, kalium, kalsium, dan magnesium itu makromineral. Dan juga klor, fosfor, dan sulfur ya itu makromineral. Fungsinya apa? Fungsinya natrium osmoregulasi, kemudian membran potensial dan metabolisme mineral. Kalium itu membran potensial dan metabolisme mineral. Kalsium itu pembentukan tulang, penggumpalan darah, kemudian molekul signal, kemudian magnesium pembentukan tulang dan kofaktor berbagai enzim ya. Magnesium, kalau klor metabolisme mineral, kalau P untuk pembentukan tulang, metabolisme energi dan metabolisme asam nukleat. Kalau sulfur adalah untuk lipid dan karbonhidrat metabolisme dan juga membentukan konjugat gitu ya. Nah, kalau mikromineral itu ada besi, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Cr, Mo, selenium termasuk iodin ya. Nah, fungsinya berbagai fungsi kofaktor. Misalnya Fe itu untuk hemoglobin, mioglobin, N sitokrom, Fe, S cluster itu ya. Terkait itu ada zinc enzim itu Zn, kemudian enzim beberapa enzim itu ada Mn, oksidase itu butuh Cu, vitamin B12. Terus kemudian krom itu masih tidak begitu jelas. Terus ada redox enzim, kemudian N2MO, kemudian enzim selenium atau Se, dan tiroksin itu dari iodin. Itu terkait fungsi dan terkait mineral makro dan mikro. Nah, kadar mineral dalam tubuh manusia itu pada tubuh manusia sekitar 7 kg. Itu ada ini ya, gambar di sini menunjukkan itu ya. Misalnya kalsium itu sekitar 100 ya, 100 di sini satuannya tidak ini ya, satuannya sekitar 1000. Yang kebutuhan tertinggi selanjutnya adalah fosfor, terus kemudian 780, potasium 140 ya, kadar mineral dalam tubuh ya, dan seterusnya sampai ke magnesium ya. Sementara dalam untuk mineral-mineral mikro itu ada besi, kebutuhan tertingginya dari besi ya 4.200, kemudian seng 2.300 sampai manganese ya, mangan. Ini di gambar ini menjelaskan itu ya, terkait itu. Nah, mineral tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat melebihi kebutuhan karena sifatnya yang toksik ya, sifatnya yang toksik. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi beberapa mineral bila dikonsumsi secara berlebihan itu akan menyebabkan defisiensi terhadap mineral yang lain ya. Misalnya natrium yang berlebih itu akan menghilangkan kalsium karena ada mekanisme transport natrium kalsium ya. Natrium kalsium yang terkait dengan itu sehingga ketika natrium berlebih itu akan menghilangkan kalsium. Kalsiumnya kalah gitu ya. Jadi homeostatis terkait dengan mineral ini menjadi penting ya, menjadi penting di dalam tubuh manusia. Nah,
Natrium, kalium, dan klorida. Ini kita mineral elektrolit. Ini kebutuhannya sebagai mineral elektrolit ya. Elektrolit itu apa? Itu adalah ion mineral yang membantu keseimbangan cairan tubuh. Jadi mengatur tekanan omnostik dalam sel. Kalau tekanan omnostik dalam sel berarti yang menjadi penting ya. Sel itu bisa jadi hipotenis, hipertenis gitu ya. Menyebabkan menggelembungnya sel, menyebabkan pecahnya sel. Tentu itu tidak boleh terjadi. Jadi keseimbangan dalam sel itu menjadi penting begitu ya, dan fungsi lainnya juga ini menjaga fungsi sel otot dan saraf. Jadi ini terkait fungsi elektrolit itu. Nah, elektrolit ditemukan di plasma, dalam cairan interstisial, dan juga di dalam sel ya. Dan jika kadar elektrolit terlalu rendah atau terlalu tinggi, fungsi sel dan organ akan menurun karena menyebabkan kondisi yang tadi ya. Jika terlalu tinggi maka terjadi hipotenis sehingga merembes misalnya begitu, pecah ataupun efeknya hipertenis ya, hipotenis terkait dengan sel-sel yang tadi bisa menggelembung ataupun bisa pecah ya, baik itu kelebihan atau kekurangan ya. Dan tentunya itu ketika hal itu terjadi pada sel, fungsi sel akan menjadi masalah, dan pada kondisi yang parah tentu akan menyebabkan mengancam jiwa, bisa menyebabkan kematian, efeknya kan seperti itu ya. Nah, ini beberapa fungsi utama, misalnya natrium itu menjaga tekanan darah dan keseimbangan cairan, membantu kontraksi otot dan transmisi impuls saraf ya. Defisiensinya akan terjadi hipoantremia ya, ini berupa keringat berlebihan, sakit kepala. Nah, yang dalam tubuh itu bisa ditemui dalam bentuk ion natrium Na+ ataupun dalam bentuk NaCl. Kalium, fungsi utamanya adalah mempertahankan potensial membran sel, dibutuhkan dalam produksi energi, merupakan komponen buffer asam dalam darah ya. Hipokalemia itu defisiensinya atau menyebabkan kelelahan atau otot lemas. Bentuk dalam tubuhnya ada K+, ada kofaktor enzim piruvat kinase. Klorida Cl itu fungsi utamanya menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah, dan komponen asam lambung HCl ya, klorida. Nah, defisiensi apa? Akan terjadi dehidrasi dan muntah kalau kurang klorida ini, dan bentuk dalam tubuhnya adalah NaCl dan juga HCl. Ini kalsium, beberapa fungsinya adalah terkait kontraksi otot, second messenger, pembawa pesan kedua gitu ya, pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah, dan juga pemecahan glukogen dan aktivator siklus Krebs. Di sini fungsi kalsium juga untuk melakukan kontraksi otot. Dalam prosesnya membutuhkan ATP dalam miofibril, tapi yang menstimulasi terjadinya kontraksi itu adalah kalsium ya, kalsium. Nah, kekurangannya dapat menyebabkan pertumbuhan terlambat pada anak-anak dan osteoporosis pada orang dewasa ya, cukup berbahaya juga ya jika kekurangan kalsium ini. Bentuk dalam tubuhnya ion kalsium bebas dalam darah dan hidroksi apatit pada tulang ya. Itu terkait bentuk kalsium dalam tubuh. Magnesium, nah magnesium ini menjadi penting ya karena berupa kation bivalen yang cenderung berfungsi sebagai kelator ya, pengkelat gitu ya. Lebih banyak ditemukan di intraseluler sel daripada di serum darah. Terus kemudian di intraseluler sel sering ditemukan berikatan dengan ATP yang kaitannya magnesium di sini berperan sebagai kofaktor ya, kofaktor dari ATP itu. ATP berikatan dengan magnesium merupakan substrat yang lebih aktif, lebih efektif ya bagi enzim, yang enzim membutuhkan ATP. Jadi defisiensinya apa yang terjadi ketika defisiensi? Jarang terjadi sebenarnya di defisiensi magnesium dapat ditemukan, dan karena magnesium hampir dapat ditemukan di berbagai sumber jenis pangan ya. Ada magnesium, ada
berbagai buah, berbagai makanan itu banyak memiliki magnesium. Ini contohnya gambarnya, dia terikat di ATP. Gambar ini menunjukkan ilustrasi bagaimana magnesium itu sebagai kofaktor untuk di ATP. Sehingga kebutuhannya itu akan menjadi efektif untuk berbagai metabolisme yang membutuhkan ATP yang terikat magnesium. Nah, ini besi, selanjutnya besi. Besi ini bergabung dengan protein sebagai fungsi dan tembaga untuk mendukung pembentukan hemoglobin ya, transport oksigen dari paru-paru ke jaringan yang membutuhkan ya. Itu besi dan magnet dan tembaga ya, itu fungsi utamanya. Penting pula untuk membentukkan mioglobulin, pengangkut oksigen di otot ya. Penting juga untuk penderita tiroidisme. Tiroidisme ya. Ini terkait penyakit yang penyakit besi ini. Penyakit yang terkait mineral besi ini. Besi terdapat dalam dua bentuk, Fe2+ dan Fe3+, gitu ya. Makanan mengandung Fe3+, makanan mengandung Fe3+, tapi untuk mudah diserap tubuh harus dalam bentuk Fe2+. Jadi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ itu membutuhkan ascorbat, vitamin C atau suksinat ya dalam prosesnya. Jadi itu yang proses metabolismenya, dan defisiensinya pada mineral besi ini, kekurangan mineral besi, maka akan menyebabkan terjadinya anemia. Jadi karena di sini kaitannya pembentukan hemoglobin ya, pembentukan hemoglobin. Nah, karena kalau pembentukan hemoglobin tidak optimal, maka anemia akan terjadi. Seng atau zinc atau Zn ini esensial, mineral esensial yang lain yang terkait untuk tanaman, hewan dan juga manusia ya, dibutuhkan untuk membentukkan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologi ya, biologis. Nah, artinya karena substansi genetik, sintesis DNA dan RNA memerlukan zinc ini gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari sekitar 200 metaloenzim ya. Kekurangan zinc masih belum spesifik karena banyak enzim yang membutuhkan zinc ya, tidak terlalu spesifik kekurangan zinc ini. Karena di dalam tubuh kita banyak enzim yang memang membutuhkan zinc ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda semua dan menjadi bekal kita bersama untuk mendapatkan berkah Allah. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.